Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Di sini program acara Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Di sini saya sudah kedatangan Kiai. Beliau adalah Kiai Munawar Halili. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Kang Wendy. Alhamdulillah sehat berkah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman Banten Podcast, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bersama dengan beliau karena beliau sering datang ke studio Banten Podcast sebagai narasumber, bahkan pernah jadi host. Alhamdulillah multi level. Multi. Kiai, Ya. kabar sehat Kiai ya? Alhamdulillah berkah, senantiasa berkah. Keluarga di rumah? Alhamdulillah semua sehat, alhamdulillah. Nah, Kiai, kita kan akan membahas menyikapi bulan Ramadan di masa pandemi nih Kiai. Ya. Sebelumnya Kiai kan yang saya tahu Kiai punya pesantren Kiai ya. Alhamdulillah ada 1-2 lah. Alhamdulillah Kiai ya. Kecil-kecilan. Nah, Kiai sebenarnya waktu pandemi itu kegiatan belajar mengajar gimana Kiai? Terhambat nggak? Kegiatan belajar mengajar sudah barang tentu ya, yang namanya sebuah kondisi yang tidak bisa kita duga. Dan ini juga merupakan sebuah musibah yang tidak hanya di negeri kita. Hampir sebagian dunia mengalami ini. Sudah barang tentu segala kegiatan pasti ada hambatan. Yang walaupun memang alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut tidak terhenti walaupun ada hambatan, dengan mengadakan sebuah cara bagi anak-anak yang rumahnya jauh dari luar daerah, kami larang untuk pulang. Karena bagaimanapun untuk menghindari penyebaran yang lebih meluas lagi. Jadi saat itu ketika adanya pandemi, kami anjurkan bagi yang sudah ada di pondok jangan pulang. Jangan pulang. Atau kemudian yang di rumah jangan ke pondok dulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perluasan wabah yang lebih cepat. Jadi kalau untuk kegiatannya sih bisa biasa berjalan, namun memang kita ikuti aturan-aturan yang adalah protokol kesehatan. Juga kemudian alhamdulillah juga jaga jarak juga sih ikut-ikutan. Ya, jaga jarak dalam arti ya seperti yang dianjurkan 1,5 meter, 1 gitu. Artinya kenapa? Agar penyebarannya jangan sampai terjadi. Berarti emang lebih bersih ya Kiai ya, maksudnya sering cuci tangan. Sering cuci tangan, walaupun kita tahu anak-anak santri kita orang Islam kan sering cuci tangan ya, dianjurkan sejak dulu. Apalagi ketika akan mengadakan taklim memang dianjurkan, disunahkan bahkan untuk berwudu dulu. Kalau yang dibahas tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang fikih, itu memang anak-anak santri sudah terbiasa diajarkan untuk berwudu dulu. Yang kontan di dalam wudu ada cuci tangan. Iya, benar. Apalagi ketika musim ini lebih ditekankan lagi. Benar. Ada pakai hand sanitizer, masker dipakai digunakan di anak-anak kami. Nah, terus Kiai kegiatan sendiri nih Kiai selama bulan Ramadan, itu kegiatan Kiai apa aja Kiai? Kalau di bulan Ramadan ini seperti pada umumnya pesantren di Banten, ada istilah yang namanya pasaran. Apa itu Kiai? Pasaran itu membaca satu buah kitab tertentu yang ditentukan oleh sebuah pesantren, itu dibaca sampai hatam dalam 1 bulan tergantung masanya atau besar kecilnya kitab yang dibaca atau banyak sedikitnya kitab yang dibaca. Biasanya kebanyakan sampai dengan malam ke-17 Ramadan. Malam ke-17. Dari awal itu di malam pertama ba'da tarawih, biasanya di pesantren-pesantren yang lain juga sama seperti di pesantren kami. Alhamdulillah itu dibacakan kitab-kitab yang telah ditentukan sampai kemudian nanti habis duhur sampai asar. Jadi itu diisi dengan itu namanya pasaran. Pasaran ya Kalau bahasa pesantren sebut pasaran. Itu rata nggak Kiai? Apa? Hampir rata-rata setiap pesantren mengadakan itu khususnya pesantren salafiyah ya. Itu mengadakan itu, yang dikaji kitab-kitabnya ditentukan. Ada yang kemudian ada yang berkala, ada yang rutin. Kalau seperti di kami sih alhamdulillah karena memang mengikuti anjuran guru dulu. Itu di bulan Ramadan yang dibaca itu tafsir, kemudian juga ada
Kitab kuning ada kayak? kitab ya, itu kitab kuning Oh iya, itu masuknya. kuning ya. Nah, seperti alatnya, alfiahnya, kemudian hal-hal yang lain dibacakan. Apa bahasanya beliau mengatakan begini, guru saya Munawar, lah kamu sudahlah tafsir saja, hitung-hitung ngederes Quran. Kalau niat baca Quran sendiri mungkin malasnya udah kebaca kali ya. Iya, Jadi iya. kalau sama anak-anak banyak-banyakan, itu alhamdulillah bisa berjalan. Biasanya sampai ke 15 juz, 20 juz, sampai ada yang khatam. Alhamdulillah. Nah, Kiai, di pesantren ini Kiai sendiri ini ada berapa santri Kiai? Kalau dihitung cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Wah. Karena mohon maaf ya, kalau yang realnya yang ada ya hampir 200-an lah, Hampir laki-laki 200. dan perempuan. Tetapi saya ingat bahasa guru dulu Kang Wendy. Semakin akeh santri, awas nyakin akeh dosane. Karena kalau tidak terurus kita resikonya ya, kemudian Kita yang dititipin nanggung ya, juga, kemudian kan kalau terlalu banyak menurut saya ilmunya sedikit, kemampuan sedikit ya seadanya datang diajar, enggak ya sudah lah. Artinya mendidik satu guru lebih satu santri, satu murid lebih baik daripada punya 1000 tapi tidak terurus. Iya, benar-benar. Ya bagusnya sih ya banyak terurus semua. Iya, itu lebih bagus ya lebih Kiai. bagus. Nah, Kiai, sebenarnya pengertian puasa itu apa sih Kiai? Puasa itu asom junnatun. Apa itu Kiai? Puasa itu adalah penghalang kita, li'annahu yuksirus sahwat. Karena sesungguhnya dengan puasa itu bisa memecahkan hawa nafsu kita. Bahkan bagi seorang pemuda kalau di dunia pernikahan ya, dianjurkan oleh Rasul, ya sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, kata Rasul. Wahai pemuda, jika engkau punya kemampuan finansial, kesehatan, jasmani, rohani, menikahlah. Tapi ketika kau tidak mampu untuk biaya dan sebagainya, maka dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa memecahkan hawa nafsu kita. Maka puasa ini maknanya adalah ibadah yang bisa menghancurkan hawa nafsu kita. Nah, terus Kiai, kalau misalkan cara memaknai bulan Ramadan ini di masa pandemi ini kita harus seperti apa sih Kiai? Ya, di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam situasi dan kondisi, apalagi sekarang, Ya. di bulan Ramadan ini ada masa pandemi. Tentunya satu adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah ya. Satu, intinya adalah bagaimana agar penyakit yang melanda dunia ini Allah hilangkan, Allah sirnakan. Amin. Ini tentunya dengan doa-doa kita. Karena orang yang berpuasa itu katanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kegiatan tetap berjalan. Kemudian tetapi dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti kalaulah di masa-masa awal pandemi yang begitu kencang, kemudian dihindarkan untuk berkerumun orang banyak, kita ikutilah protokol kesehatan itu. Jangan sampai punya pemikiran, lah jadi dasarnya mati-mati baik, jelas ke corona. Itu salah saya bilang. Kita manusia harus ada ikhtiar, ada syariat, ada upaya dulu. Upayanya maksimal, baru semuanya pasrahkan kepada Allah. Jadi ketika di Ramadan ini masa pandemi, mari kita banyak-banyak berdoa. Semoga Allah hilangkan penyakit ini. Amin, amin. Nah, Kiai, sebenarnya kan Ramadan itu sebelum adanya pandemi dan sesudah ada pandemi kan berbeda sekali ya Kiai ya. Itu apa sih Kiai yang Kiai rindukan gitu? Ketika di masa Ramadan, perkumpulan orang banyak, buka bersama, kemudian juga tadarusan bersama. Ketika ada pandemi ini kan ada satu perubahan. Yang biasanya ngumpulnya 20 orang karena ini mulai ada 5 orang atau 7 orang. Jadi hal-hal itu apa ya? Ada sebuah kalau boleh saya sampaikan kepada pemirsa Banten Podcast dimanapun berada, situasi apapun yang ada kita ikuti aturan yang ada, tetapi kemudian tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ada rasa was-was, rasa ketakutan dan sebagainya. Seolah-olah sebuah trauma yang banyak. Karena memang kita ketahui ya, ketika di awal musim Ramadan kan banyak yang meninggal dunia. Iya, benar-benar. Nah ini juga merupakan, anggaplah itu jangan sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebuah teguran, sebuah hidayah, sebuah ajakan, sebuah anjuran, nasihat buat kita lah. Artinya kita ikuti segala sesuatu yang ada, protokol kesehatan. Tetapi kemudian juga jangan sampai kita memiliki rasa was-was yang berlebihan. Ya, atau rasa ketakutan yang berlebihan. Jangan-jangan saya kena. Ya semua pasti ya. Kalau kematian pasti. Tetapi kemudian bagaimana agar kita hidup ini diberikan ketenangan, maka dengan jalan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Nah, Kiai, di daerah Kiai sendiri nih, itu ada nggak pas waktu pandemi kemarin? Karena kan yang kita ketahui Kiai ya,
kita udah masuk tahun ketiga Ya, kayaknya. betul. Meskipun sekarang pandemi yang ketiga ini udah mulai reda. turun lah ya. Waktu pandemi itu meningkat kayak itu ada nggak di daerah kayak itu kegiatannya seperti tarawih, tadarusan itu gimana kayak di masjid-masjid? Jadi dibatasi Batasi. yang biasanya berkumpul banyak, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada, pengajian-pengajian umum. Itu kita apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah masyarakat responnya bagus. Karena bagaimanapun sering saya sampaikan kepada masyarakat, sudahlah kita iki wong cilik, milu bisi, karena keahlian kita tidak ada, meneliti tentang virus bukan kelasnya. Karena banyak orang yang mengatakan begini, Kang Wendy, udahlah aja itu makanya virus buatan anu dan semua, sudahlah jangan bicara virus itu bagaimana. Wong sampai aja kok SMP nggak lulus kok ngomong virus. Saya bilang gitu ke teman-teman yang ngomong sok protes itu ya. Wah udah nggak usah bahas masalah virus itu kalau sekolah kedokteran ahlinya baru bilang yo sampean lulus SMP orang ngomong membahas virus. Jadi bahasa Serang ngurusi kemeraki bisa karo tumbila. Itu kelasnya kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada ketika memuncak virus ini, alhamdulillah masyarakat responnya bagus, mengikuti aturan yang ada, himbauan-himbauan yang ada, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kayak kan tentunya pasti ada kerinduan kayak ya. Ya betul. Itu gimana cara Kiai ini mengatasi kerinduan itu kayak? Ya kalau orang sekarang kan namanya dunia teknologi udah maju kan, virtual kan bisa. Ya, yang digunakan kan begitu kebanyakan lewat virtual atau yang namanya aplikasi Zoom dan sebagainya. Nah barang tentu itulah merupakan sebuah hal. Nah kita diam di rumah, ada pandemi, toh kita bisa sekarang udah mulai canggih lah, pesan apapun tinggal lewat handphone. Semua kebutuhan ada di ujung jarimu. Pengen apapun sekarang ini, makanya musim-musimnya karena musim COD kan, macam-macam COD, macam-macam lewat itu. Jadi sebetulnya adalah hal yang merupakan sebuah kewajaran. Ketika perubahan drastis dari yang biasanya berkumpul dengan orang banyak, kemudian mengurangi perkumpulan tersebut, maka sudah barang tentu ada hal-hal yang dirindukan, candaan dan sebagainya. Tapi toh ada juga jalan yang lain. Kenapa tidak kita memperbanyak baca Quran, berdoa kepada Allah lewat, sudahlah hubungan teknologi lewat handphone sajalah. Kalau umpama pengen kumpul bareng, yuk kita meeting Zoom. Kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang, toh itu masih bisa dilakukan. Iya, benar-benar kayak. Kira-kira begitu. Karena emang udah zaman teknologi. Zaman teknologi. Ya, benar, sepakat kalau itu. Nah, kayak ada nih kayak mungkin ada sebagian orang yang memaknai pandemi ini sebagai hal yang buruk. Itu salah nggak, Kiai? Kalau dalam bahasa agama, setiap segala sesuatu yang Allah turunkan itu adalah nikmat. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Contoh, orang sakit itu bisa jadi nikmat. Ketika gara-gara sakit dia tidak melakukan dosa. Contoh Kang Wendy lagi sakit, contoh disamper sama temennya, wih nonton yuk, aduh maaf aku sakit, nggak bisa nonton, badanku lemah. Berarti sakit itu bisa membawa hikmah. Gara-gara sakit dia nggak melakukan dosa. Iya, benar. Nah miskin juga, kalau pandangan akal manusia itu sebuah kesulitan yang mendasar. Tetapi gara-gara miskin, bisa saja gara-gara nggak punya duit miskin, dia nggak melakukan maksiat, berarti miskin itu berkah. Artinya apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, makhluknya ini adalah sesuatu yang terbaik menurut pandangan Allah. Walaupun memang kadang-kadang ada sebagian manusia menganggap ketika kita miskin, oh menyesal, saya ini orang terhina dan sebagainya. Oh tidak itu. Cari hikmahnya. Allah turunkan pandemi corona ke alam dunia ini. Sebagian mungkin ada hal yang merupakan sebuah kerugian dan sebagainya. Tapi sisi lain ada sebuah hikmah. Yang biasanya nggak kumpul dengan keluarga, gara-gara nggak boleh keluar, rajin kumpul. Akhirnya apa? Di puskesmas sekarang banyak orang yang periksa kehamilan gara-gara corona. Sering ngumpul. Kan begitu. Jadi semua ada hikmahnya. Segala sesuatu yang baik atau tidak baik itu ada hikmahnya. Cuma tinggal kita bagaimana mensikapi ya. Bahwa apapun yang Allah berikan ada yang terbaik menurut Allah untuk kita sebagai makhluknya. Makanya sering saya sampaikan, jangan pernah minta kepada Allah yang terbaik untuk kita. Tapi bagaimana yang terbaik menurut Allah. Setiap sesuatu yang terbaik menurut Allah pasti terbaik untuk hambanya. Amin. Tapi setiap sesuatu yang terbaik menurut hambanya belum tentu terbaik menurut Allah. Ya benar, Masya Allah. Kira-kira begitu. Nah, kayak sebenarnya pandemi
itu di zaman Nabi itu ada nggak sih kayak? Sejak dijadikannya manusia di alam dunia ini, yang namanya penyakit itu pasti ada. Yang namanya musibah, bahla itu pasti ada. Iya. Apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya begini: ketika ada sebuah penyakit di satu daerah, orang yang di dalam daerah tersebut jangan keluar, orang yang dari luar daerah jangan masuk. Itu sudah dianjurkan sejak dulu, sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kenapa? Membatasi penyebaran. Yang di dalam tetap di dalam, yang di luar tetap di luar, agar jangan sampai kemudian yang sehat ikut jadi sakit. Yang sakit menularkan sesuatu kepada yang sehat. Sehingga ada batas. Itu sejak dulu. Oh, dari dulu udah ada. Sudah ada. Penyakit-penyakit itu sejak dulu ada. Bahkan ada mengatakan itu pasca per 100 tahun itu penyakit mendunia itu ada. Tapi yang paling hebat adalah bagaimana kita mensikapi penyakit itu. Maka zaman Rasul disampaikan demikian. Iya. Nah, Kiai, ada yang beranggapan seperti ini, Kiai ya. Puasa itu malah menurunkan imun, Kiai. Apalagi sekarang masanya pandemi gitu. Jadi orang-orang mungkin malas berpuasa gitu. Karena kan orang berpikir ya kalau kita berpuasa malah kita dehidrasi segala macam, malah menurunkan imun, malah nanti kita kena virus gitu. Gampang kena virus katanya, gampang. Iya. Saya dasari, saya garis bawahi. Setiap segala sesuatu yang Allah wajibkan untuk hambanya, yakin tidak ada nilai zolim di dalamnya. Sebagai contoh, sholat. Sholat itu gerakan tubuh yang dilakukan dari berdiri, angkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk, bangun lagi. Itu hakikatnya memperlancar peredaran darah. Ketika sujud dari bawah masuk ke kepala, ketika berdiri dari kepala turun semuanya. Ini perputaran, artinya mengandung nilai kesehatan. Ketika puasa pun demikian. Tidak akan Allah berikan kewajiban kepada hambanya. Ini bahasa logika aja dulu. Kalau tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Dan tidak pernah ada terdengar cerita orang mati gara-gara puasa. Orang meninggal gara-gara puasa. Nah, berpuasa ini kalau bahasa kedokteran, saya bukan dokter, bukan ahlinya ya. Ada sebuah istirahatnya produksi dalam tubuh kita. Ada masa tenggang. Mesin aja kalau diproduksi terus-terusan bisa panas, bisa jebol. Apalagi manusia penuh dengan ya namanya produksi ini memang betul ciptaan Allah, tapi kan harus dijaga juga. Nah, artinya di puasa ini adalah ada nilai kesehatan. Nilai kesehatan yang Allah berikan contoh ketika kita semakin banyak puasa. Nah, puasa kan ada waktunya, cuma pindah makan doang, pindah waktu doang. Nah, itu ada hikmah yang terkandung dalamnya, minimal istirahatnya organ-organ tubuh kita. Nah, kalau keistirahatan berarti kan imun juga tentunya Allah akan jagalah. Yang nyiptain penyakit Allah, yang menciptakan obatnya Allah, maka nggak mungkin lah Allah akan mendolimi hambanya dengan kewajiban puasa. Iya, benar. Nah, Kiai, kita kan yang saya bilang di awal bahwasanya kan kita udah masuk tahun ketiga. Iya, betul. Itu faktor-faktor, banyak faktor dan sektor yang terganggu ya. Salah satunya mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi. Itu jelas Kiai ya. Itu banyak saudara-saudara, mungkin teman atau kerabat itu yang banyak di PHK. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Dagang nggak laku. Iya, dagang nggak laku, akhirnya bangkrut kayak. Nah, misalkan contoh nih kayak saya punya teman yang mungkin terdampak pandemi gitu ya. Dia diberhentikan dari pekerjaannya. Saya ingin membantu nih kayak, ya kan. Saya orang mampu misalkan. Saya ingin membantu. Nah, tapi saya berpikir lagi ini masa pandemi gitu. Saya juga butuh gitu. Masa saya harus bantu lu gitu misalkan kayak ya. Itu gimana menurut pandangan kayak itu? Jadi ada batasan-batasan ketika kita mau bantu orang lain. Kalau membantunya berlebihan sampai kita punya kekurangan, itu juga dilarang oleh agama. Namanya sok pahlawan. Contoh, saya punya uang 30.000, teman kita butuh 30.000. Sementara anak istri saya belum beli beras. Mas saya kasihkan semua. Minimal teman kita 10.000, yang buat kebutuhan penting kita 20.000. Kenapa itu disebutkan? Rifkuhu nafsahu aula, kata Rasul. Lebih sayang kepada dirimu itu lebih utama. Contoh, ada orang yang kemudian kena dampak dari ini masalah COVID-19, kehilangan pekerjaan. Semua terdampak.
Setiap sektor, setiap lini, setiap profesi, semua terdampak. Kecuali orang-orang yang memang mendapatkan gaji, Iya, benar. penghasilan tetap. Itu mereka memang dengan kondisi apapun, walaupun ada perubahan, penghasilannya tetap. tenang Beda aja dengan mereka. di luar itu kan, seperti ustadz lah sama lah. Tapi nggak jadi kemudian jadi sebuah hal yang jadi menakutkan atau apa, enggak. Ini memang Allah katakan begini, setiap Allah berikan sesuatu pasti ada solusinya. Setiap Allah ciptakan sesuatu dalam dunia pasti ada hikmahnya. Inna likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu ada pasti ada hikmahnya. Ketika pandemi datang, betul setiap sektor terganggu. Perekonomian menurun, perdagangan juga menurun. Segala sesuatu terbentur dengan ini, iya pasti. Tetapi catatan yang paling utama adalah apapun yang terjadi, itu yang terbaik yang Allah berikan. Maka kita ketika akan sodakoh boleh dan tetap harus bantu. Kalau seperti Sayyidina Ali mungkin nggak mungkin kuat model kita ya. Sejarah mengatakan Sayyidina Ali kalau punya apa-apa diminta orang kasihin semua. Tapi model kita minimal ada pertimbangan lah. Ada keseimbangan. Masa kita punya uang 30.000 kasih teman semua, sementara anak kita nangis, istri kita nggak masak, ya dosa lah kita salah karena ini yang kewajiban. Tapi kalau kemudian untuk membatasi bantuan kepada orang lain, tergantung kadar kemampuan. Tergantung keadaan kita, kemampuan. Keadaan kitanya. Kemudian yang kedua tergantung kadar keimanan. Ada orang yang kaya juga ke tetangganya nggak makan nggak peduli. Nggak peduli, sebodoh amat. Ada juga yang miskin, tetangganya miskin, saling bantu. Iya. Nah artinya ini konteks tersebut saya kira tidak tepat kalau kemudian dengan adanya pandemi menghentikan kita untuk melakukan ibadah sosial bantu orang lain. Tetap saja lakukan, tapi tergantung sesuai kemampuan kadar kita. kemampuan. Oke. Nah Kiai, sebenarnya gimana sih cara kita menggunakan sosial media yang baik itu seperti apa kayak di masa pandemi khususnya? Nah, untuk secara umum media sosial atau sosial media atau alat-alat yang berkaitan dengan teknologi yang dulu jauh jadi dekat, tapi yang di dalam mohon maaf ya, handphone itu kan media sosial, teknologi alat lah. Tapi itu bisa merusak kita juga kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena alat itu tergantung orang yang menggunakan. Saya punya golok. Golok ini tajam. Kalau yang pegang kiai nyembelih ayam. Tapi yang pegangnya orang nakal bisa bunuh orang. Iya benar. Banyak kasus terjadi kan. Nah artinya kenapa media sosial ini sebuah wahana, sebuah media, sebuah alat untuk mempermudah segala sesuatu. Karena memang kita akui dan namanya smartphone kalau boleh saya katakan, semuanya ada di situ. Kalkulator ada di situ, lampu ada di situ, televisi ada di situ, radio ada di situ, semua ada, kalender ada di situ, serba ada. Pengen tahu Afrika tinggal pijit doang, pengen tahu Bali tinggal pijit doang. Maka semua tergantung manusianya. Kalau kita menggunakan media untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Dilalahnya dari orang yang baik dengan orang yang tidak baik, kebanyakan yang tidak baiknya. Menyebarkan informasi yang tidak baik, menyebarkan hoak, menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, menimbulkan perpecahan pro kontra. Maka sebaik-baiknya adalah gunakan media sosial yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Seperti contoh, ada di situ diskusi tentang agama, di situ ada tentang pencerahan tentang agama, di situ tentang ada tata cara bagaimana membangun wirausaha, di situ juga banyak hal lah membuat kita semakin maju ada. Maka kita pandai pilah memilah. Tapi kalau kaitan dengan akidah, karena di sini semua bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz mendadak. Kalau saya katakan tuh ustadznya kalau dadakan namanya ustadz tahu bulat, tidak goreng dadakan. Itu semua bisa masuk ke situ, bisa menyampaikan A, B, C, D semau dia. Maka kita harus pandai-pandai ketika melihat itu tidak sesuai, pertanyakanlah kepada orang yang lebih paham dulu sebelum diamalkan apa yang diajarkan. Itu. Nah, Kiai Wawang, ada nggak sih amalan-amalan yang paling diutamakan nih selama Ramadan tuh, ada nggak? Selama di bulan Ramadan itu amal yang terbaik adalah satu, memperbanyak baca Al-Quran. Dengan sebuah sejarah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nanti ada episodenya mungkin Al-Quran dengan ustadz yang lain. Tapi saya sentuh saja bahwasanya memang terbanyak adalah satu, memperbanyak Al-Quran. Yang kedua, sodakoh. Sodakoh. Kenapa? Maka banyak ada yang takjil. Barang siapa yang berikan buka puasa untuk yang puasa, maka pahalanya sama dengan yang puasa.
Jangan sampai antipati. Ada saudara-saudara kita yang non muslim, kemudian mereka peduli dengan tetangganya, kasih takjil yang sudah jelas-jelas halal, kenapa ditolak? Ini diterima saja. Kenapa? Mudah-mudahan itu jadi sebuah ikatan persaudaraan. Kemudian juga yang selanjutnya ketika menjelang lebaran, lihat anak-anak yatim, yang lain pakai baju baru, yang lain ganti baju, anak-anak yatim boro-boro apa-apa makan aja susah, maka itu kewajiban kita semualah. Tergantung tadi catatannya kadar kemampuannya. Baru yang selanjutnya adalah di bulan Ramadan ini perhatikan 4 orang. Apa aja 4 orang itu, 1 orang yang melahirkan kita. Ibu kita, jangan sampai kita naudzubillah kalah ya. Istri kita bajunya 2 juta, 5 juta. Ibu kita mau kena nggak ganti 13 tahun. Itu banyak yang terjadi. Jangan lupakan beliau. Yang kedua, orang yang memberikan anaknya untuk kita alias mertua. Perhatikan juga bagaimana dia buka puasa, bagaimana dia belanja sehari-hari, bagaimana kesehatan dia. Baru kemudian yang ketiga adalah orang yang ngurus kita sejak kecil walaupun orang lain. Yang mengasuh kita, membelanjai kita, memberikan biaya pendidikan kepada kita, itu sama orang tua. Yang keempat, orang yang mengajarkan kepada kita walaupun 1 huruf tentang ibadah, itu namanya orang tua. 4 golongan ini di samping baca Al-Quran, sedekah, dan 4 orang ini tolong perhatikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini bulan Ramadan tuh banyak sekali kayak ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil meskipun pandemi kayak ya. Banyak sekali melatih diri kita untuk jadi orang miskin. Iya benar-benar. Saudara-saudara kita laparnya kan bertahun-tahun. Kita cuma sebulan. Diajarkan untuk berbagi. Kita punya rezeki, bagikanlah. Seperti disampaikan, bantulah janda-janda miskin. Nah, contohnya kalau bahasa leluconnya, kalau janda tua 300, janda muda 700. Kenapa? Karena beli skincare katanya. Itu hikmahnya luar biasa, mengajarkan kita sebagai kawas candra di muka. Artinya ketika nilai Ramadan bisa kelihatan berhasil kalau orang tersebut sudah hidup setelah Ramadan. Kalau sekarang masih Ramadan belum kelihatan hasilnya. Tapi ketika sudah masuk di bulan Syawal, perilakunya sudah berubah, yang tadinya buruk jadi baik, yang baik lebih baik, maka itu berarti ciri Ramadan berhasil. Pendidikan dalam Ramadan mencapai hasil yang memuaskan. Tapi kalau dulunya rohnya nakal, masuk Ramadan, Syawalnya keluar Ramadan, masih nakal, berarti Ramadan belum nyentuh hati. Jangan sampai jadi lelucon anak-anak. Dulu ketika roh punya istri 1, masuk Ramadan di Syawal istri 2, berarti berhasil ada pernikahan. Oh, bukan itu. Jangan salah paham. Bukan itu ya Kiai ya, bukan itu ya. Nah, Kiai terakhir nih Kiai. Boleh. Ramadan di tengah pandemi ini kan ya. Cuma dari tadi saya potong, maaf Kak Mendy, jangan pakai Ramadan ya, Ramadan. Ramadan ya. Ini orang salah kaprah sekarang banyak manggilnya Ramadan. Itu apa itu ya maknanya, saya nggak tahu itu. Nah kayak Ramadan di tengah pandemi ini kan ya, ada nggak sih kayak tips dan panduan-panduan agar kita nih aman gitu saat berpuasa dan menjalankan ibadah tuh kayak terakhir kayak. Ya, perjalanan ibadah apapun dan aktivitas sehari-hari apapun akan aman satu kalau kita ikuti apa yang dianjurkan oleh para ahlinya. Kalau seperti contoh dunia kesehatan di pandemi ini, kata ahlinya sudahlah pakai masker, ikuti pakai masker. Kan lumayan orang pakai masker, peseknya nggak kelihatan ya. Kemudian juga dianjurkan pakai cuci tangan, hand sanitizer, ikutilah, toh mereka ahlinya. Wong kita nggak ngerti apa-apa, nggak memahami keilmuannya, selagi memang itu mendatangkan manfaat yang baik, kenapa tidak? Kemudian juga hindari kerumunan, ikutilah. Maka itu akan menjadi sebuah kenyamanan buat kita. Ketika kita sudah mengikuti prosedur yang ada, maka yang ada akan nyaman. Sama seperti jalur jalan. Di Indonesia sebelah kiri, di luar sebelah kanan. Jangan campur adukan dong aturan sana dengan aturan sini. Di sini aturannya sebelah kiri, maka kalau kita ikuti aturan itu, maka yang ada aman dan nyaman berkendara. Ibadah pun begitu. Kalau kita ikuti aturannya, ikuti anjurannya, maka kita akan melakukan ibadah secara aman dan nyaman. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan jalurnya. Oke. Begitu. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Bincang-bincang bersama Kiai Haji Munawar Halili atau yang biasa kita sebut Kiai Wawang.
Terima kasih nih Kiai sudah Sama-sama, mau alhamdulillah. datang Terima ke kasih studio Banten pemirsa Podcast juga. dan memberikan ilmunya yang sangat luar biasa Ya, kepada kita semua. Ini belum seberapa. Belum seberapa. Saya bukan kiai, bukan tetangganya Tetangga kiai. Kiai. Oke, teman-teman Banten Podcast, terima kasih sudah menyaksikan episode-episode Banten Podcast dan semoga teman-teman Banten Podcast tidak bosan-bosan untuk menontonnya dan sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.